Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas di masa pandemi ini. Ketemunya kita di sini, kita akan membuat sebuah podcast bertemakan belajar efektif di masa pandemi. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Nama saya Misha Elistia Ramadhani sebagai moderator, dan berhubung kita teman satu kelas, jadi saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Yang pertama ada Putri Aulia Wulandari, dan yang di sampingnya ada Witna Salsabila Alam Pamungkas, dan yang terakhir ada Vina Maratun Nadiro. Oke, langsung saja kita berbincang mengenai belajar efektif di masa pandemi. Untuk Putri, pertanyaan dari saya, yaitu pertanyaan yang pertama, menurut kamu apa itu belajar efektif? Belajar efektif menurut saya adalah belajar yang dapat memberikan pemahaman yang baik, ketekunan, kecerdasan, serta kualitas yang baik. Cukup dipahami untuk para penonton dan lainnya. Menurut kamu tips atau cara agar belajar efektif itu bagaimana? Yang pertama, belajar tepat pada waktunya. Contohnya, jika ada guru yang memberikan materi untuk setiap waktu pasti akan ada materi. Dan pasti guru itu juga akan memberikan jangka waktu untuk setiap materi tersebut. Contohnya 2 minggu. Dan dalam 2 minggu itu kita harus dapat memahami materi tersebut dengan baik. Baik, apa ada yang lainnya? Adanya selingan belajar. Contohnya saat kita belajar selama 2 jam, setiap setengah jam sekali kita harus memberikan selingan. Seperti contohnya kita bisa rebahan, membaca buku, atau bermain gadget, ya seperti merefresh otak. Baik, cukup jelas ya untuk tips-tips belajar efektifnya. Apa yang lainnya mau menambahkan? Cukup? Oke, kita langsung saja ke Whitney. Pertanyaan yang kedua dari saya, cara agar mudah memahami materi yang disampaikan menurut kamu? Tips dari saya yaitu kita harus fokus belajar. Kita harus memfokuskan pikiran kita kepada materi yang kita pelajari. Lalu kita juga dapat merangkum materi yang telah dipelajari dengan mencatat poin-poin utama. Oke, jadi kita mencatat pokok-pokoknya saja ya, dan sehingga mudah untuk kita mempelajarinya lagi dan mengingat. Baik, apa yang lainnya ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan agar mudah memahami materi yang disampaikan? Sudah cukup? Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir untuk Vina. Meningkatkan semangat belajar itu dengan cara bagaimana? Atau tips dari kamu? Menurut saya, untuk meningkatkan semangat belajar, kita dapat membaca quotes-quotes motivasi seperti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang kedua, kita dapat membuat target belajar. Contohnya, jika bapak atau ibu guru memberikan tugas, pasti akan diberi jangka waktu contohnya 3 hari. Jadi kita usahakan sebelum 3 hari itu kita sudah mengumpulkan tugas tersebut. Mungkin yang lainnya ada yang mau menambahkan? Tidak, cukup. Apa kamu punya atau ada quotes motivasi yang bisa mendorong kamu buat semangat belajar? Menurut saya pribadi ada satu quotes yang mendorong saya untuk semangat belajar, yaitu kesuksesan tidak akan diraih dengan rasa lelah. Baik, cukup bagus ya quotesnya. Oke. Apa yang lainnya ada yang punya juga, mungkin bisa disampaikan ke penonton agar termotivasi. Ya, untuk Putri ada, silahkan disampaikan. Jika kamu lelah, maka bagaimana dengan orang tua kamu? Maka janganlah pantang menyerah. Teruslah belajar, semangat. Oke.
Mungkin dari Whitney juga ada quotes atau yang bisa disampaikan mungkin? Motivasi dari saya, percayalah apa yang kamu perjuangkan akan berguna pada masa depan. Ya, bagus. Oke. Jadi quotes yang terakhir dari Whitney adalah sebagai penutup perbincangan kami. Semoga para penonton atau yang melihat video ini termotivasi. Sekian dari kami sebelumnya. Semoga kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan anjuran pemerintah agar kita tetap terjaga dari bahaya virus corona. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf jika ada salah kata atau kalimat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.